Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita sudah melewati hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus kita Tuhan Yesus yang baik. Kita ada sampai pada malam hari ini saudara, semua karena anugerah Tuhan. Dia yang telah memimpin kita sampai sejauh ini, sampai pada malam hari ini. Sekali lagi saya mau nyatakan dan kita imani bersama bahwa ini adalah kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, saya mengajak kita untuk kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Datang bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan disenangkan lewat pujian dan penyembahan kita. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai malam hari ini karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, malam hari ini kami menghampiri Engkau dengan ucapan syukur kami. Lewat nyanyian kami, lewat penyembahan kami percaya Engkau disenangkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang urapiku, datang penuhiku. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang urapi kami ya Tuhan. Datang penuh, datang urapiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Allah yang manis, Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan sama-sama katakan, Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkan hidup kami, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis datang penuhiku, datang penuhiku,
urapi kami ya Tuhan. Datang Urapiku, datang segarkanku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manggil, Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu saudara. Datang penuhiku, datang penuhiku. Oh, datang urapanmu menjadi bagian kami ya Tuhan. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, Kudus yang manis. Oh, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus, mari umat Tuhan sambil mengangkat tanganmu saudara di hadapan Tuhan. Datang penuhiku. Ini tangan-tangan kami terangkat kepadamu ya Tuhan. Dan hidup kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Amin ya Tuhan. Datang penuhi kami, segarkan kami, urapi kami ya Tuhan. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku. Hanya Engkau yang kami butuhkan ya Tuhan. Datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, mari naikkan sembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Datang penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Sebab hadirat-Mu, sebab urapan-Mu yang menjadi kebutuhan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Urapi setiap kami ya Tuhan dengan urapan-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan, penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan sekali lagi kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis, datang penuhiku. Amin ya Tuhan. Datang urapiku, datang segarkanku. Roh Kudus yang manis.
jamah setiap hati kami dimanapun kami berada. Hadirat-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa dan hadirat-Mu itu yang membawa kesembuhan, itu yang membebaskan dan memulihkan setiap hati kami. Haleluya. Mari penuhi hati kami dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Engkau yang jamah setiap pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun saat ini kami percaya kuasa Tuhan sedang bekerja melawat setiap hati kami, melawat setiap keadaan kami. Mari Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, ya Tuhan, serta menjelikan mata yang buta. Kau jadikan hidupku alatmu, ya Tuhan, dipenuhi urapan kuasa-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari dengan iman bersama nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Kau yang pulihkan setiap hati, memulihkan hati mereka yang terluka. Sebab kami percaya kesembuhan daripada-Mu Tuhan juga mengalir bagi setiap kami yang memperlukan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Oh, kami percaya membebaskan hidup yang terbelenggu. Tangan-Mu yang selalu kami menjadi kekuatan buat setiap hati kami Tuhan. Engkau yang pegang setiap hidup kami, tangan yang selalu memegang erat hidup kami sampai hari ini Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi bersama, mari dengan iman-Mu bersama nyatakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Sebab hati kami berkata Tuhan, yang kami pegang itu selama kami hidup hanya di dalam firman-Mu Tuhan. Serta menjelikan kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Sampai hari ini kami pegang janji-Mu Tuhan. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu Tuhan. Hati kami percaya, kuasa-Mu. Sebab kuasa kasih Tuhan, Engkau yang jamah setiap keadaan kami saat ini ya Allah. Oh haleluya, haleluya. Oh sekali lagi bersama mari katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
bebaskan kami. Mari kita buka hati kita. Izinkan Dia menjamah kita malam hari. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami, jamah setiap kami, urapi setiap kami, kuduskan setiap kami. Kami mau datang lebih lagi, Tuhan. Yes, Jesus, Jesus, Jesus. Kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Menikmati keindahan-Mu Yesus. Ya, biar kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit. Buka hati, Yesus. Mari dengan segenap hatimu datang. Mari bersama datang di dalam hadirat. Biar Tuhan penuh. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita buka hati, jamahanmu, rasakan kasih Tuhan ya Yesus. Di hadirat-Mu, yes, Your presence Lord Jesus. Seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, hadirat. Ambil alih, Bayang ambil seluruh hidup di altar-Mu, menyembahmu. Mari lebih lagi buka hatiku, buka hati untuk jamahan ya Tuhan. Berserah penuh di hadirat-Mu ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari buka hati, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Mari masing-masing pribadi datang pada Tuhan malam ini. Jikalau engkau rindukan Dia, ketahuilah bahwa Tuhan lebih rindu menjamah setiap kita semua. Mungkin saat ini engkau berdoa untuk sesuatu hal dan Tuhan belum jawab. Bersabarlah di dalam doa, bertekunlah di dalam doa kita, dan terus mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Makasih Tuhan, terima kasih. Biar hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, dimanapun kami berada malam ini. Yes. Sebab kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada pemulihan. Di dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus. Ya, yes. Mari datang pada Tuhan malam. Yes. Ya, bersama-sama. Ku buka hati
jamah. Yes. Kau jamah setiap kami. Kami berserah Tuhan di hadapan Kau yang ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Mari sekali lagi Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh kepadamu Tuhan. di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hidup kami untuk terus memuliakan nama Tuhan. Engkau yang menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau. Tuhan, karena itu kami rindu terus tuntun hidup kami. Biarlah hari-hari ini hidup kami sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu hidup ini bukan soal mencapai semua yang kami mau, tapi kami harus mencapai apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bawa kami dalam relasi yang benar dengan Tuhan, supaya hidup kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa, urapi setiap kami Tuhan, bukakan rahasia firman-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati kami bagi firman Tuhan di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saudara silakan duduk. Shalom. Bagaimana kabarnya sore ini? Luar biasa, iya. Saudara, kita semua tentunya rindu mempersembahkan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Amin apa amin? Iya, kita percaya bahwa kita bukan hanya sekedar jadi Kristen, tapi kita rindu agar hidup ini sungguh-sungguh kita mempermuliakan dan mempersembahkan yang terbaik. Iya, tema firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24, saudara. Di sana firman Tuhan berkata, ya, Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-24 kita baca bersama kalau saudara bawa Alkitab atau ada di layar. Ya, firman Tuhan berkata 1, 2, 3, Allah itu roh dan barang siapa yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh dan barang siapa yang menyembahnya harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kayaknya kurang afdol kalau kita tidak tahu kenapa ayat ini terucap dari mulut Yesus. Makanya kita mau baca dari ayat yang pertama ya. Yuk kita baca ayat yang pertama, Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang pertama saudara. Judul perikopnya di sana percakapan dengan perempuan Samaria. Baca sama-sama biar tidak ngantuk, baca Alkitab. Ya, jangan cuma pendeta yang baca, saudara juga ikut baca. 1, 2, 3. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat yang kedua. Nah, dalam hal ini multimedia harus cepat dan sigap ya. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ayat 3 berkata, Yudea dan kembali ke Galilea ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus meninggalkan Yudea, kembali ke Galilea, melintasi lewat di daerah Samaria. Lalu dikatakan di sana, maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, ayat yang ke-6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul, kayaknya kita kalau baca ini nggak penting banget ditulis jamnya ya. Hari itu kira-kira hari itu pukul 12. Tapi percaya nggak saudara, Alkitab setiap titik itu ada maknanya. Saya yakin ada maksud Alkitab ayat ini ditulis kira-kira pukul 12 siang saudara ya. Yesus berjalan, terasa panas lalu dia duduk di pinggir sumur. Firman Tuhan ayat yang berikutnya berkata begini saudara. Maka
Datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Lagi siang tengah hari ada seorang perempuan datang nimba air. Saudara, pada zaman itu semua orang penduduk di situ ambil air di sumur karena memang susah air di sana. Dan orang ke sumur biasanya pagi atau sore. Karena orang butuh air itu pagi, dia mau cuci piring, cuci pakaian, mandi, pagi-pagi ke sumur, antri. Tapi kalau jam 12 siang sepi atau rame? Sepi. Yang pertama panas, kedua itu jam istirahat. Orang lagi nggak mau cuci-cuci, tidurlah habis makan. Ya, tiba-tiba ketika jam 12 siang, Yesus duduk di situ, ada seorang perempuan Samaria datang. Saudara, kira-kira Yesus duduk di situ jam 12 siang, Yesus itu kan maha tahu ya. Dia tahu wanita itu bakalan datang ke sumur itu. Kenapa wanita ini datang di saat tidak ada orang? Dan dia sengaja memilih jam yang sepi untuk datang ke sumur itu. Ayat yang berikutnya Alkitab pasti lengkap memberitahu. Yuk kita baca. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan. Iya. Jadi saudara, di sana dikatakan, nih layarnya mati-mati ya, saya baca dari sini saja. Ketika murid-muridnya itu sudah pergi membeli makanan, Yesus sendiri, perempuan ini datang. Ingat tadi ketika dia datang, Yesus bilang, berilah aku minum. Lalu perempuan itu menjawab kepada Yesus, ya di sana dikatakan, maka kata perempuan itu kepada Yesus, ya masakan engkau orang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Sebab saat itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dia bilang sama Yesus, kamu orang Yahudi, kenapa minta minum sama orang Samaria? Lalu jawab Yesus di sana apa saudara? Baca bersama. Ya, jawab Yesus di sana ayat yang ke-10 sekarang ya. Perempuan itu berkata kepada dia, ya ayat yang ke-10. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu apa? Tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau apa saudara? Telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yesus bilang kalau kamu tahu kamu ini berdiri di depan siapa, pasti engkau sudah meminta kepadaku air hidup itu. Lalu perempuan ini gak ngerti apa yang Yesus maksud. Dia menjawab kepada Yesus begini saudara, ayat yang berikutnya. Ya, dia jawab kepada Yesus di sana, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba, ya, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perhatikan saudara, orang yang rohnya mati tidak akan pernah mengerti maksud Tuhan. Sekalipun engkau baca Alkitab, makanya saya banyak temui orang konseling, Bu saya baca Alkitab bolak-balik gak ngerti-ngerti maksudnya apa. Kenapa? Karena rohmu mati. Dia gak ngerti apa yang Yesus maksud. Dia malah ngomong kepada Yesus, emang kamu punya timba? Ini sumur dalam sekali. Bagaimana kamu bisa timba air dan memberikan saya air hidup? Dari mana kamu dapat air? Orang yang rohnya mati tidak akan mengerti perkara-perkara rohani. Dia tidak akan pernah tahu. Buta saudara sama sekali. Sekalipun mungkin dia ke gereja, apalagi yang tidak ke gereja. Firman ini berkata saudara, kata perempuan itu kepadanya, kamu gak punya timba. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-12 di sana. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub? Dia gak ngerti Yesus ini siapa. Dia bilang, kamu lebih besarkah dari Yakub? Yakub adalah yang memberikan sumur itu kepada mereka. Ya, Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dia bilang. Dan Yakub, anak-anaknya, ternaknya semua sudah hidup dan minum air sumur ini. Lah engkau siapa? Apakah engkau lebih besar daripada Yakub? Dia tidak tahu siapa Yesus itu. Lalu ayat yang berikutnya saudara, di sana jawab Yesus kepadanya apa? Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yesus menunjuk kepada sumur itu. Tetapi ayat yang berikutnya Yesus berkata kepada dia, ayat yang berikutnya 1, 2, 3 saudara. Yesus bilang apa? Iya. Yesus bilang, ya.
Ya, terus nggak apa-apa baca. Yes, Yesus bilang, kamu minum air sumur ini, kamu haus lagi. Tapi barang siapa yang minum air yang aku berikan, yaitu air hidup, dia tidak akan pernah haus lagi. Bahkan dari dalam dirinya akan mengalir aliran-aliran air sampai kepada kekekalan. Sampai selama-lamanya, bahkan sampai pada hidup yang kekal. Wanita ini rohnya mati, nggak ngerti. Dia tidak mengerti lagi apa yang Yesus bilang. Jadi dia bilang sama Yesus begini, saudara. Coba kita baca sama-sama. Ya, lalu perempuan itu, kata perempuan itu, ya dia bilang apa saudara di sana? Ya, ini layar saya mati soalnya ya, jadi saya harus. Dia bilang apa ayat 15, saudara 1, 2, 3. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Perempuan ini tidak mengerti makna rohani yang Yesus sampaikan. Dia pikir kalau dia minum air itu dia akan menjadi mata air. Siapa tahu dia bilang bisa buka usaha air isi ulang. Karena dia menangkap secara logika. Wah benar ini Tuhan. Kalau engkau kasih air itu sama saya nggak akan haus-haus. Malah saya jadi sumber mata air. Berarti berilah kepada saya air itu. Tetapi saudara yang luar biasa, perempuan ini mau menerima tawaran Yesus. Akhirnya Yesus bilang kepada dia apa saudara? Kita lanjut ayat yang berikutnya. Yesus berkata kepada perempuan itu, ayat yang ke-16, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu. Ya, kayaknya agak di luar konteks jawaban Yesus kepada perempuan ini. Yesus bilang, baik, pergi panggil suamimu. Lalu perempuan itu jawab apa saudara? Baca 1, 2, 3, dia jawab, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai berapa? Dan yang sekarang ada padamu itu bukanlah dalam hal ini engkau berkata. Saudara, ya ini ada hubungannya dengan penyembahan yang benar. Yesus adalah Tuhan yang sangat mengerti. Sekarang kita tahu kenapa perempuan ini datang jam 12 siang di saat sumur lagi sepi. Ternyata karena dia sudah menikah 5 kali. Dan saat itu dia sedang tinggal dengan seorang pria yang bukan suaminya alias kumpul kebo. Saudara bisa bayangkan seorang yang sudah bercerai 5 kali datang ke sumur dan dalam keadaan sedang kumpul kebo. Maka orang di sumur akan bergosip. Itulah kebanyakan hobinya orang Kristen, tapi di sini tidak. Bilang amin. Oh haleluya. Ya insya Allah. Dia tidak datang ke sumur di saat banyak orang karena pasti orang akan bicara tuh. Udah kawin 5 kali, sekarang kumpul kebo lagi sama suami orang. Tapi Yesus Tuhan yang tahu. Yesus bukan tidak tahu keadaan perempuan ini. Dia seorang wanita yang bukan hanya haus dengan air yang ada dalam sumur itu. Tapi dia seorang wanita yang haus dalam seluruh kehidupannya. Dia menikah dengan suami yang pertama dengan harapan bahwa suami laki-laki itu dapat memuaskan dia. Di dalam segala hal. Mungkin dalam keuangan, di dalam perhatian, kasih sayang. Ketika dia menikah dengan suami yang pertama, suaminya mungkin melukai dia. Dia tidak dapatkan apa yang dia inginkan dari pernikahan yang pertama. Dan dia berpikir ternyata apa yang aku rindukan selama ini tidak aku temui dalam pernikahanku. Lalu dia memutuskan untuk bercerai dengan suami yang pertama. Dia gagal 1 kali. Dia coba membangun yang kedua kali. Dia menikah lagi dengan seorang laki-laki. Kali ini dia sudah agak lebih pintar karena sudah punya pengalaman yang pertama saudara. Dia cari seorang pria. Dan saya yakin pasti kriterianya berbeda sama yang dulu. Karena dia sudah paham benar.
Dia menikah dengan pria yang kedua dengan harapan yang sama. Dia akan membangun sebuah rumah tangga yang berbahagia dan dia akan mendapatkan kepuasan dari laki-laki itu. Ternyata ketika dia menjalani pernikahan, dia tidak menemukan kepuasan yang dia cari dalam hidupnya. Dan akhirnya dia memutuskan untuk bercerai dengan suami yang kedua. Dia mencoba yang ketiga kali untuk membangun rumah tangga. Dia menikah lagi dengan suami yang ketiga dengan harapan yang sama dan pasti kali ini dia lebih berpengalaman. Sudah 2 kali gagal, ini yang ketiga. Dia menikah saudara dengan sebuah pengharapan bahwa semua kepuasan yang dia cari selama ini akan dia temukan kepada pria yang ketiga. Tapi ternyata keadaan berkata lain. Ternyata hidup itu tidak seindah hayalan-hayalan kita. Apalagi kalau kita membangun ya angan-angan di dalam konteks kebahagiaan yang salah. Makanya jangan kebanyakan nonton drama. Karena hidup ini tidak seindah drama. Tapi tidak sesedih juga film India. Ya. Kalau nonton drama Korea, suaminya ganteng-ganteng, bawain kita bunga. Ibu-ibu mulai berekspektasi, kalau saya nikah suami saya datang bawa bunga, boro-boro bunga bang. Ya, bunga bener aja gak dibawain. Lalu kita mulai kecewa. Suami saya itu pelit. Ternyata dulu waktu nikah sama saya ganteng sih Bu, sekarang udah gendut, botak lagi. Awas loh ibu-ibu, ya. Semakin engkau melihat yang lain dan engkau membanding-bandingkan, semakin jauh ya kepuasan itu engkau temukan. Ketika dia berharap membangun pernikahan dapat suami yang akan membelai-belai dia, akan sayang-sayang sama dia. Ternyata ketika menikah, saya gak pernah dibelai, suami saya tuh gak romantis. Tidak usah angkat tangan ibu-ibu. Saya tahu di sini banyak ibu-ibu yang ngomong, suami saya tuh gak romantis Bu, padahal saya pengen dirangkul loh. Tidak semua laki-laki itu sama. Saya tuh suami saya orang Solo, kalau di mall saya bilang, saya rangkul dong. Aku tuh enggak biasa loh, orang Solo itu pekewo. Ya udahlah yang penting ya kita saling tahu, nggak usah memaksakan suami. Jangan bilang ini itu loh suaminya si Anu tuh rangkul-rangkul. Rangkul-rangkul ternyata itu selingkuh. Ya. Jalani rumah tanggamu dengan apa yang ada. Jangan terlalu banyak menuntut sehingga engkau tidak menemukan kepuasan di dalam rumah tangga. Akhirnya perempuan ini menikah untuk yang kelima kali. Sudah 4 pengalaman. Dengan harapan yang kelima ini pasti lebih baik. Ternyata yang kelima pun akhirnya gagal di tengah jalan. Yesus berkata, engkau sudah punya 5 suami. Dan yang terakhir ini yang ada padamu bukan suamimu. Artinya apa? Mungkin mereka tinggal bersama, tapi perempuan ini memutuskan gak usah nikah dulu daripada nanti cerai lagi. Lo bener gak? Jam 12 siang wanita ini datang ke sumur di saat tidak ada orang. Dia malu dengan penghakiman manusia. Karena dia punya masa lalu yang begitu buruk. Kelam, dan bagi sebagian masyarakat di situ dia sampah. Tapi Yesus mengerti. Yesus tahu sampai kedalaman hatinya. Yesus sengaja datang di sumur itu di jam 12 di mana saat wanita itu akan datang. Seorang yang datang dengan kehausan, tidak memiliki hubungan yang baik. Kenapa saudara? Karena hubungannya dengan Tuhan rusak. Sehingga hubungan dengan semua orang pun rusak. Dengar baik-baik, kalau hubunganmu dengan Tuhan tidak sehat, maka hubunganmu dengan suami, dengan istri, dengan anak juga akan rusak. Dan itu akan menyebabkan engkau jatuh ke dalam banyak dosa dan kegagalan. Dan engkau akan semakin jauh dan semakin rusak hubunganmu dengan sesama manusia. Tetapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Dia hidupkan rohmu saudara. Dan apa yang terjadi? Yesus berkata kepada perempuan itu. Yesus langsung tembak kepada perempuan ini. Yesus bilang, yes, benar kamu gak punya suami. Dalam hal ini engkau berkata benar karena sudah 5 suami. Dan yang sekarang padamu bukan suamimu.
Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tadi dia berkata kepada Yesus apa? Kamu itu kan orang Yahudi, kenapa minta air sama orang Samaria? Dia tadinya menyebut Yesus seorang Yahudi, ya, bahkan dia bilang kamu gak punya timba. Dia tidak mengerti, tapi ketika Yesus tahu semua hidupnya, dia kaget. Dia langsung keluar dari mulutnya, sekarang aku tahu engkau itu nabi, yaitu utusan Tuhan. Saudara, jangan pikir Yesus tidak tahu dengan kehidupanmu. Apa saja, bahkan yang ada di dalam hati kita itu Tuhan tahu. Kenapa? Sebab dia Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi dia, saudara. Lalu dia berkata kepada perempuan ini, kita akan coba mengerti ya kenapa keluar ayat 24 tadi. Perempuan itu berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan kepada, ya kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kita tahu saudara yang mengikuti mesbah doa, kita membahas perjanjian lama dari kitab Kejadian. Bagaimana bangsa Israel kalau mereka akan menyembah Allah, mereka naik ke atas gunung. Karena Tuhan hadir di gunung, di tempat yang tinggi. Tapi ketika akhirnya Allah menyuruh mereka membuat bait suci supaya Allah bisa hadir, mereka bangun di Yerusalem. Sehingga orang dari berbagai penjuru akan datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah di sana. Tapi Yesus berkata kepada perempuan ini, ya dia bilang nenek moyang kami menyembah di gunung dan engkau berkata di Yerusalemlah tempat orang menyembah. Tetapi Yesus berkata kepada orang ini, kepada wanita ini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yesus berkata kepada perempuan itu, akan tiba saatnya dan sudah tiba sekarang waktunya. Engkau akan menyembah bukan lagi di gunung-gunung, engkau tidak lagi harus datang ke Yerusalem di bait Allah. Tetapi engkau akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, engkau menyembah yang tidak engkau kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Dengan kata lain, penyembahan harus berdasarkan pengenalan pribadi akan Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau engkau tidak mengenal siapa Tuhanmu. Dan untuk bisa mengenal siapa Tuhan kita, seringkali kita harus diizinkan masuk di dalam penderitaan. Ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ayat yang berikutnya 25, perempuan ini berkata, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu. Apa saudara? Bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Ya, dia mulai tahu, dia mulai mengenal, dia mulai dengar firman, dia mulai nangkap. Ayat yang ke-26, di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Akulah dia. Kita memerlukan perjumpaan pribadi dengan Yesus supaya hidupmu berubah. Engkau tidak akan pernah bisa menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Kalau engkau belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dan rohmu dihidupkan. Cuma orang yang sudah mengalami Tuhan, yang akan bisa dengan air mata berkata, Tuhan engkau setia Tuhan. Engkau tidak akan pernah bisa mencucurkan air mata. Kalau engkau tidak pernah merasakan kasih Tuhan atas hidupmu, engkau harus merasakan. Cuma orang-orang yang tahu dan pernah merasakan Tuhan. Engkau akan mudah menangis waktu engkau ngomong Tuhan. Kenapa? Karena benar-benar engkau mengalami. Ayat yang berikutnya saudara. Ketika Yesus memperkenalkan diri dengan perempuan ini. Pada waktu itu juga dikatakan di sana apa? Datanglah. Ya, murid-murid Yesus datang. Dan mereka heran.
bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ. Lalu dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus? Dia sudah tidak malu lagi ketemu orang. Dia berlari ke kota, dia temui semua orang. Dan dia berkata, aku berjumpa dengan Tuhan yang mengetahui semua yang terjadi atas hidupku. Dia tahu semua yang aku perbuat. Dia tahu suamiku 6. Dia tahu semua kegagalanku. Dia tahu semua masa laluku. Dia pergi berkata kepada semua orang. Dia bilang, mari lihat di sana. Ya, ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayat 30, maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia. Katanya, Rabi, makanlah, akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dia makan? Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan ya 4 bulan tibalah musim dan lain sebagainya. Saudara lihat, orang-orang yang rohnya dibaharui, mereka akan pergi untuk bersaksi. Perempuan ini dia tidak malu lagi. Dia ketemu semua orang dan dia menceritakan dia berjumpa dengan seorang pribadi yang begitu luar biasa. Sudahkah engkau mengalami Kristus dalam hidupmu? Orang yang sudah mengalami Tuhan, ciri yang pertama hidupnya berubah. Dia berubah. Semuanya diubahkan. Hanya ketika roh kita dihidupkan, maka kita bisa menjadi penyembah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Karena waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan berkata kepada Adam, ketika engkau makan buah itu maka engkau akan mati. Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, mereka tidak mati secara fisik, tapi mereka mati rohaninya. Orang-orang yang hidupnya mati, rohaninya mati, engkau tidak akan mungkin bisa memiliki relasi yang sehat hubungan dengan Tuhan. Hanya ketika rohmu dibaharui, maka engkau akan bisa mengalami Tuhan secara pribadi dan engkau akan bersemangat menjalani hidup ini saudara. Saya undang para imam musik maju ke depan, kita mau bilang kepada Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah penyembahan kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Bukan hanya lagu yang kami nyanyikan setiap hari Minggu, tapi sikap hati dan hidup kami di hadapan Tuhan, itulah penyembahan kami. Mari kita bangkit berdiri bersama, datang pada Tuhan. Tidak perlu ada yang engkau sesali. Yesus mengetahui hidupmu. Yesus tahu masa lalumu. Tapi dia Tuhan yang sangat mengasihi saudara dan saya. Katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan Tuhan. Ciptakan kami, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat tanganmu pada Tuhan, katakan kami tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
Tuhan, hadirat Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau tahu segala masa lalu kami. Engkau tahu setiap salah, bahkan perbuatan kami. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Kami butuh perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami butuh berjumpa dengan Tuhan, Sang Juru Selamat itu. Hidupkan roh kami Bapa, supaya kami bisa menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami tidak ingin menyia-nyiakan waktu-waktu hidup kami di dunia ini. Ajar kami mengejar apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa kami mengalami Engkau di dalam hidup kami Bapa. Engkau tahu penyesalan kami, Engkau tahu hidup kami. Seperti wanita yang menghindari orang banyak, dia terpuruk dengan dosa. Bahkan dia salah memilih dan mengambil keputusan di dalam hidupnya. Tapi Yesus begitu mengasihi. Engkau mengasihi kami, kasih Engkau pilih kami. Bahwa kami semakin dekat lagi kepada Tuhan hari-hari ini Bapa. Bahwa kami semakin mengejar Engkau. Menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu hari ini. Lihat hati dan hidup kami. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin.